HKI yang sebelumnya bernama HCB berdiri mulai 1 Mei 1927. Berdirinya HCB tidak lepas dari hasil misi RMG yang mengutus misionaris Dr. I.Ul Nomensen ke Tanah Batak. Salah satu misi RMG adalah untuk mempersiapkan para penginjil dari orang-orang pribumi dengan mendirikan sekolah teologi yang ada di Seminari Sipoholon. Seorang dari alumni seminari tersebut bernama Frederick Panggabean atau Sultan Malu. Sultan Malu memiliki moto hidup dari Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Moto tersebut memotivasinya untuk melakukan tritugas panggilan gereja, yakni untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Semangat bermisi tersebut awalnya mendapat hambatan dari pengurus RMG di Tanah Batak, karena alasan hanya RMG yang berhak mengatur misi, orang-orang pribumi hanya sekedar pembantu dari RMG. Akhirnya, Sultan Malu mengambil langkah radikal dengan melakukan misi secara mandiri, hingga akhirnya terbentuklah persekutuan pertama di Pantoan Batu Opat. Saat ini bernama HKI Pantoan, beralamat di Jalan Asahan kilometer 4 Kabupaten Simalungun. Pada masa awal berdirinya HCB, didorong oleh semangat kemandirian, jemaat secara bergotong royong menanggulangi segala sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan gereja. Di bawah kepemimpinan dan pengembalaan Frederick Panggabean atau Sultan Malu, mengajak orang Batak Kristen lainnya untuk membangun jemaat. Sebagai pendiri dan pimpinan pertama di HCB atau yang disebut sebagai Voorzitter Hoofdbestuur atau Eporus, mengajak MT Lumban Gaul untuk mendirikan jemaat di Dolok Merangir. Maka lahirlah jemaat Naga Dolok, saat ini masuk Resort Siantar 3. Saat itu MT Lumban Gaul menjadi LC Mene Sekretari HCB yang pertama atau Sekretaris Jenderal pertama di HCB. Sambutan masyarakat Kristen Batak terhadap HCB di Pematang Siantar dan sekitarnya sangat luar biasa. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu 3 tahun, pada masa 1927 sampai 1930, terdapat 5 jemaat dengan 220 kepala keluarga. Sehubungan dengan perlunya izin untuk melakukan sakramen, maka HCB memperjuangkan legalitas tersebut yang pada akhirnya diakui sebagai Vereniging yang berbadan hukum dengan Rechtspersoon nomor 29 tanggal 27 Mei 1933 sebagai lembaga gerejawi yang berhak untuk menjalankan sakramen baptisan dan perjamuan kudus oleh pemerintah Hindia Belanda dengan Besluit nomor 17 tanggal 6 Juli 1933. Penjajahan asing di bumi Indonesia bisa dikatakan paling pahit pada masa ini, terutama pada masa kolonisasi Jepang. Namun kejatuhannya setelah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 mendorong cita-cita kemerdekaan yang kemudian dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila kemudian digaungkan sebagai dasar pemersatu bangsa dengan semangat satu bendera, satu bangsa, dan satu bahasa. Situasi inilah yang mendorong HCB untuk memiliki jiwa nasional sehingga pada tanggal 16 sampai tanggal 17 November 1946 HCB melakukan sinode di Patane Porsea dan mengganti nama menjadi HKI. Transformasi ini adalah buah semangat keindonesiaan untuk mengembangkan misi yang lebih luas dari sekedar masyarakat Batak, namun juga mencakup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jumlah jemaat terdiri dari 33 gereja, 25 orang pendeta, dan jumlah warga jemaat lebih kurang 600 kepala keluarga dengan jumlah jiwa lebih kurang 2.000 orang. Di antara 25 orang pendeta tersebut, terdapat seorang pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Pendeta Mangaraja Hesekiel Manulang. Hal ini menunjukkan HCB sebagai gereja yang punya identitas nasionalis yang mencintai kemerdekaan dan anti penjajahan dalam segala bentuk.
Melihat perkembangan HKI yang begitu pesat dan kerinduannya untuk bersahabat dengan denominasi gereja Kristen lainnya yang ada di sekitar HKI dalam gerakan oikumene, maka perjuangan para pendahulu HKI sangatlah militan. HKI menempuh waktu yang begitu lama yang pada akhirnya dapat bergabung menjadi anggota DGI, sekarang PGI, pada tanggal 29 Oktober 1967 melalui sidang DGI di Makassar. HKI semakin terbuka dalam membangun hubungan oikumenis baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, HKI bergabung menjadi anggota Christian Conference of Asia tahun 1968, anggota LWF 14 Juli 1970, anggota United Evangelical Mission tanggal 6 Agustus 1970, dan World Council of Churches atau Dewan Gereja Sedunia tanggal 24 November 1973. Dengan bertambahnya mitra kerja tersebut menampakkan karya bersama untuk mendukung program pelayanan, khususnya peningkatan sumber daya pelayan maupun sumber daya lainnya yang mendukung pelayanan. Misalnya, adanya dukungan materi untuk pembangunan kantor pusat, gedung serbaguna HKI, gedung panti asuhan Sarpat, peresmian percetakan HKI, lahan pertanian di Tanjung Haloban seluas 100 hektar, serta pengadaan rumah-rumah dinas para pelayan kantor pusat. Tentu saja kerjasama okumenis tersebut tidak bersifat sepihak saja, namun relasi yang sejajar. HKI terlibat dalam penerbitan Katekismus Luther, Konfesi Augsburg 1530, Kamus Concord dan lainnya bersama gereja-gereja Lutheran di Sumatera Utara. Tenaga-tenaga HKI juga diutus untuk melayani dalam struktur okumene di Komite Nasional LWF, KKHAM Jerman, UM, PGI Pusat, dan PGI Wilayah Sumatera Utara. Hingga saat ini kondisi HKI memiliki aset sebagai berikut. Jumlah gereja sebanyak 932 gereja, sementara jumlah KK sebanyak kurang lebih 75.000 KK, dan jumlah jiwa sebanyak kurang lebih 300.000 jiwa. Jumlah pelayan penuh waktu, pendeta 269 orang, guru jemaat 16 orang, Bible Pro 9 orang, diakonis 9 orang, evangelis 1 orang. Jumlah resort 194 resort, jumlah daerah 14 daerah, dan kantor pusat HKI yang berada di Jalan Melantong Sregar, nomor 111 Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. HKI sebagai bagian dari gerakan arak-arakan gereja turut mewujudkan program bersama Dewan Gereja Sedunia untuk Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (GPIC), serta mewarnai dunia ini melalui pesan kenabian yang mencerahi warga gereja dan masyarakat luas di tengah tantangan global dan lokal secara berkesinambungan. HKI yang berada dalam konteks keindonesiaan tetap bergumul di mana masih tingginya tingkat intoleransi dan upaya-upaya menekan pertumbuhan gereja dari pihak-pihak intoleran tersebut. Bersama-sama dengan pemerintah melalui Departemen Agama, program konsultasi nasional lintas agama sudah saatnya dihidupkan kembali yang sempat terputus setelah masa reformasi. Menjembatani apa yang dibutuhkan untuk kepentingan kerukunan umat beragama dimanapun pemerintah harus berada. Demikian juga tantangan climate change, di mana terjadinya pemanasan bumi akibat dari meningkatnya emisi karbon di udara. Melalui program Rumah Eko HKI, kita mensosialisasikan perlunya upaya-upaya penghijauan, pengurangan sampah plastik, dan pola hidup yang lebih sehat. Demikian juga upaya pendampingan warga masyarakat petani melalui lembaga Pengmas di Tiga Dolok HKI mensosialisasikan pola pertanian selaras alam
yang dikenal dengan pertanian organik. Sejak tahun 2015, HKI sudah menerapkan sistem pemilihan pucuk pimpinan dengan majoput nasinurat atau cabut undi. Sistem ini dijiwai pemahaman Tuhanlah yang memilih wakilnya untuk memimpin gerejanya, yakni HKI. Saya terpilih Sistem ini merupakan terobosan baru dalam sistem pemilihan pimpinan gereja di Indonesia. Hasilnya dapat dirasakan dengan terciptanya suasana yang kondusif dan damai setelah pelaksanaan sinode. Sekalipun masih ada saja komentar miring baik dari dalam dan luar HKI, tapi pada kenyataannya sistem ini dirasakan lebih baik dari sistem sebelumnya. Dengan sistem yang demikian, diharapkan HKI semakin solid ke depan dalam memenuhi panggilan misi Allah. Sejak tahun 2003, HKI telah menetapkan master plan untuk 25 tahun dari tahun 2003 sampai tahun 2028, di mana setiap 5 tahun HKI memiliki tahap-tahap yang perlu dicapai. Tahun 2010 sampai tahun 2015, tahap penguatan dan sinergitas. Tahun 2015 sampai tahun 2020, tahap peningkatan mutu. Tahun 2020 sampai tahun 2025, tahap peningkatan pengaruh. Tahun 2025 sampai tahun 2030, tahap pemantapan dan pelanjutan. Pucuk pimpinan HKI periode 2021 sampai 2026 bergumul dengan beberapa hal yang menjadi keprihatinan HKI, khususnya gedung serbaguna HKI yang sebelumnya merupakan tempat sidang-sidang sinode HKI, di mana sejak tahun 2003 hingga kini, gedung tersebut sudah tidak layak pakai lagi karena kondisi yang sudah mengkhawatirkan. Di samping itu, juga kondisi kantor pusat HKI sudah merupakan bangunan tua yang perlu direnovasi. Melihat kondisi yang demikian, direncanakan akan membangun gedung kantor pusat HKI yang dipadu dengan gedung pertemuan akbar yang dapat mengakomodir kebutuhan perkantoran dan pertemuan-pertemuan lainnya. Demikian juga rencana pembangunan retreat center HKI yang sudah lama direncanakan. Momentum 100 tahun HKI, kantor pusat dan retreat center tersebut diharapkan sudah dapat direalisasikan. Untuk persiapan yang dimaksud, PPHKI akan memprogramkan gerakan menyongsong 100 tahun HKI 2027 yang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen warga jemaat, mitra, dan pemerintah. Kini gereja HKI dengan moto berkemajuan bagi kemuliaan Allah sedang menyongsong usia genap 100 tahun pada 1 Mei 2027. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan bekerja keras, penuh bakti dan jujur dalam saling mendoakan, saling membantu, HKI akan menjadi gereja kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Kita sedang bergegas memberdayakan para pelayan, khususnya mahasiswa teologi dan calon pendeta HKI, untuk lanjut memberdayakan para pelayan lainnya dan warga jemaat HKI demi berkat bagi gereja-gereja dan Indonesia. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sangat mendesak. Ayo kita membangun kantor pusat HKI yang bagus dan baik.
kita mulai mengumpulkan dana pembelian lahat retreat center HKI. Ayo, Lasroham OHKI. Eporus Pendeta Firman Sibarani MTH. Saya Sekretaris Jenderal Pendeta Hotman Hutasoid MTH. Horas HKI, Horas Indonesia.